Baik, pada hari ini kita akan melakukan pengupdatean data untuk modul belanja. Jadi, tutorial pada video kali ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Seperti yang kita lihat, yang pertama kita akan melakukan pengunduhan data terlebih dahulu dari OMSPAN atau Monev PA. Kemudian yang kedua, kita akan setelah kita melakukan pengunduhan data tersebut akan kita sesuaikan terlebih dahulu di Microsoft Excel untuk mengikuti bentuk atau format data yang ada di database aplikasi atau modul belanja di Google Drive. Kemudian pada tahapan ketiga atau pada tahapan terakhir, kita akan melakukan pengunggahan data yang tadi kita telah unduh. Setelah kita sesuaikan, kita akan unggah ke dalam database yang ada pada Google Drive modul belanja. Tanpa membuang waktu yang lama, kita akan masuk ke tahapan yang pertama, yaitu pengunduhan data dari OMSPAN atau Monev PA. Untuk langkah yang pertama, mungkin kita akan membuka browser terlebih dahulu. Browser yang saya pakai di sini yaitu Microsoft Edge, disesuaikan dengan penggunaan masing-masing. Untuk mengakses OMSPAN atau Monev PA dapat kita lakukan melalui laman span.int.kemenq.go.id. Baik, untuk tampilan OMSPAN kita masuk pertama kali di halaman login. Untuk username-nya kita masukkan K23 dan untuk password-nya kita masukkan 23136. Jangan lupa masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan yang diperintahkan. Kemudian ketika kita sudah mengisi semua kolom, kita bisa klik tombol masuk. Tunggu sebentar hingga kita masuk ke halaman dari OMSPAN. Baik, kita sudah masuk di halaman OMSPAN. Hal selanjutnya yang kita lakukan, kita masuk melalui menu yang ada di pojok kiri atas, kita klik. Selanjutnya kita klik menu yang berbentuk kotak-kotak, lalu kita masuk ke Monev PA. Untuk masuk ke halaman Monev PA. Setelah itu, kita masuk lagi ke menu yang ada di pojok kiri atas, lalu kita arahkan kursor ke menu monitoring dan evaluasi, lalu kita klik inquiry data realisasi belanja. Pada menu ini akan menampilkan informasi pagu dan realisasi belanja per Satker maupun per BA. Di sini kita bisa menentukan data belanja yang akan ditampilkan pada tabel Excel yang nantinya kita unduh. Untuk pilih jenis data, kita bisa pilih belanja karena kita akan mengambil data belanja. Kemudian tampilan angka, kita pilih satuan. Lalu pilih yang akan ditampilkan nanti pada tabel, kita pilih Kanwil, KPPN, Satker, Kementerian, dan yang terakhir adalah kolom akun. Kemudian kita lanjut ke kolom-kolom selanjutnya. Untuk periode kita kosongkan saja, kemudian untuk kolom kode Satker dikosongkan saja. Untuk kolom Satker kita pilih kode dan uraian. Untuk kolom bagian anggaran kosongkan saja. Kemudian pilihan kolom kementerian kita pilih kode dan uraian. Lanjut di kolom kode Kanwil kita pilih tentunya Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian untuk pilihan kode kolom Kanwil bisa kita pilih tidak tampil. Untuk kode KPPN tidak perlu kita isikan. Untuk pilihan kolom KPPN kita pilih kode dan uraian. Untuk kolom kode akun kita kosongkan, lalu nama akun dikosongkan. Kemudian untuk pilihan digit akun kita pilih 2. Untuk pilihan kolom akun, kita pilih kode dan uraian. Baik, untuk filter dari inquiry data realisasi telah kita
isi hingga sampai bawah. Setelah itu kita klik kirim. Baik, seperti yang kita lihat, Monef PA telah memproses atau mengolah data sesuai dengan kebutuhan yang kita masukkan di dalam filter tadi. Langkah selanjutnya adalah mengunduh data tersebut ke dalam bentuk file Excel. Untuk melakukan hal tersebut dapat kita lakukan dengan menekan tombol Excel yang ada di pojok kanan. Baik, untuk pengunduhan data dari OMSPAN telah selesai dilakukan. Untuk langkah selanjutnya yaitu penyesuaian data mengikuti format database di Google Drive. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka file yang tadi telah kita unduh. Kita tunggu sebentar. Baik, untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan kedua. Seperti yang dilihat, tampilannya seperti ini. Ada kolom kode KPPN, nama KPPN, kode Satker, nama Satker, kode BA, nama BA, kode akun, nama akun, DIPA, blokir, outstanding kontrak, dan yang terakhir adalah realisasi. Pada tahapan kali ini, hal yang kita lakukan adalah merapikan data agar sesuai dengan format yang ada di Google Drive, database yang ada di Google Drive. Hal yang pertama yang saya lakukan yaitu yang pertama menghapus data yang ada pada row 1 hingga row ketiga. Caranya kita blok seluruh baris dari 1 sampai 3, lalu kita klik kanan, kemudian di delete. Karena data yang ada di baris 1 dan ketiga ini tidak lagi dibutuhkan apabila kita masukkan ke Google Drive. Kemudian, langkah selanjutnya adalah merapikan angka yang ada pada kolom I dan hingga kolom L. Langkah yang pertama yaitu kita blok kolom I hingga L, kemudian kita ke tab Home, lalu kita pilih Comma Style. Seperti yang dilihat, angkanya telah lebih rapi. Kemudian untuk kolom L kita beri judul realisasi. Baik, langkah selanjutnya adalah menghapus tanda kutip pada kolom E kode BA. Caranya adalah kita blok kode BA, kolom kode BA, lalu kita pilih Find and Select. Menu Find and Select ini dapat kita temukan di tab Home. Lalu kita pilih Click Replace. Lalu untuk Find What, kita isi dengan tanda petik 1. Untuk Replace With kita kosongkan saja. Kemudian kita klik Replace All. Sehingga pada kolom kode BA ini hanya ada angka saja. Setelah itu, hal yang terakhir yang kita lakukan adalah memfilter kode BA. Fungsinya adalah kita akan menghilangkan kode 999 karena data pada kode 999 tidak kita butuhkan. Caranya adalah kita tekan kolom E, kemudian kita masuk ke tab Home dan pilih menu Sort and Filter, kemudian kita klik Filter. Akan menampilkan tanda panah pada judul kolom kode BA. Kita klik tanda panah tersebut, kemudian kita scroll ke bawah, lalu kita hilangkan centang pada kolom 999 dan juga blanks. Baik, untuk data 999 sudah kita filter dan data di Excel ini telah siap untuk diunggah ke database di Google Drive. Untuk tahapan kedua telah selesai. Selanjutnya kita beralih ke tahapan ketiga atau tahapan terakhir yaitu pengunggahan data ke database di Google Drive. Jadi, hal yang pertama yang kita lakukan pada tahapan ketiga, kita kembali lagi ke browser. Kemudian kita ketik drive.google.com. Kita akan diarahkan ke halaman sign in.
Untuk akunnya kita pakai, akun @djpp Sulsel. lalu kita masukkan passwordnya yaitu kanwil23. Setelah memasukkan password, kita pilih next. Pada halaman di Google Drive, untuk mengakses database modul belanja, kita masuk ke folder data Simon PA, lalu kita klik folder modul belanja. Di dalam modul belanja inilah ada database yang digunakan sebagai sumber data dari aplikasi modul belanja. Untuk itu, kita klik saja. Database tersebut berbentuk Google Spreadsheet. Yang kita lakukan pada saat ini akan melakukan update agar data yang ditampilkan pada modul belanja ini sesuai Juli 2022. Jadi, sebelum kita melakukan pengupdatean data, ada baiknya saya memperkenalkan apa saja isi dari data. Pertama, pada Google Spreadsheet ini, kita bisa lihat bahwa terdiri dari beberapa sheet. Yang pertama, sheet per Satker, kemudian sheet per KL, per jenis belanja, sheet untuk menu dekat dengan kami, dan sheet user. Untuk sheet yang dilakukan pengupdatean hanya sebatas pada sheet per Satker. Selain itu, untuk sheet per KL, per jenis belanja, dan sheet-sheet lainnya, akan otomatis berubah. Data-data pada sheet per KL dan per jenis belanja ini akan otomatis berubah apabila terjadi perubahan data di sheet per Satker. Jadi, untuk itu kita hanya melakukan pengupdatean data pada sheet per Satker saja. Baik, untuk tahapan ketiga ini, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah pertama-tama kita melakukan penghapusan data di Google Spreadsheet terlebih dahulu. Caranya, kita arahkan kursor ke sel kode A2, kita klik, lalu kita klik Ctrl Shift, lalu kita klik atau tekan tombol kanan di keyboard. Lalu kita klik Ctrl Shift, tahan, dengan kita tekan tombol bawah. Sehingga kita bisa memblok semua data yang ada di Google, yang ada di sheet per Satker. Ketika sudah diblok, kita bisa menekan tombol delete di keyboard. Baik, sehingga data-data yang ada di sheet per Satker ini, selain judul dari kolom, tiap-tiap kolom sudah bersih. Ketika sudah terhapus, kita bisa memasukkan data terbaru, yaitu data per 24 Juli 2022 dari Excel-nya. Pertama, kita arahkan kursor ke sel A2, lalu kita tekan tombol Ctrl Shift plus kanan, lalu ke bawah, lalu kita Ctrl C untuk menyalin data. Lalu kita kembali ke browser, kita masuk ke Google Spreadsheet lagi, kemudian kita arahkan sel ke A1, kita klik A1, lalu kita tekan Ctrl V untuk menempelkan data dari Excel tadi yang telah kita salin. Baik, seperti yang dilihat bahwa data yang kita salin dari Excel telah tersalin ke Google Spreadsheet. Kita lakukan sedikit penyesuaian pada kolom sel A1, kita isikan dengan kode KPPN. Kita cek bahwa data-datanya telah tersalin dengan baik. Untuk kebenaran datanya kita bisa lihat ke sheet lainnya, yaitu ke per jenis belanja. Seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa sebelum kita mengupdate data, bahwa progresnya sekitar 46%. Setelah melakukan pengupdatean data, progres dari realisasi belanja itu sebesar 47,13% per 24 Juli 2022. Data tersebut apakah telah terupdate
di dalam aplikasi. Jadi, apabila kita telah melakukan pengupdatean di database, data tersebut akan terotomatis data di dan menampilkan sesuai yang ada di database Google Spreadsheet. Seperti yang kita lihat bahwa datanya telah berubah dari yang tadinya 46% menjadi 47%. Kita juga bisa mengecek apakah di dashboard kinerja belanja per Satker telah berubah. Baik, seperti yang kita lihat bahwa dashboard kinerja belanja per Satker ini telah menunjukkan data yang paling update, data per 24 Juli 2022 sesuai database yang telah kita update. Baik, sekian terkait dengan pengupdatean data pada modul belanja. Jadi, pengupdatean data ini cukup mudah dan sekiranya dapat dilakukan, rutin dilakukan setiap hari. Sekian dari saya, terima kasih.